Salam sejahtera kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dengan Paulus Rahel Ministry. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau senantiasa ada bersama dengan kami dan selalu menjaga melindungi kami. Hari ini kami akan mendengar renungan yang menjadi penuntun hidup kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, saya akan membahas satu topik yang sedang tren saat ini. Terjebak pinjaman online ilegal. Nah, kalau mungkin ada pemirsa yang saat ini sedang terlibat, dengar, dan ini mungkin menjadi salah satu solusi. Baik, puji Tuhan. Di sini dikatakan, pernahkah Anda terjebak dalam situasi keuangan yang sulit? Harus membayar uang anak sekolah, kalau tidak anakmu tidak bisa ikut ujian. Harus membayar cicilan rumah, kalau tidak maka engkau akan terusir dan rumah tersebut disegel. Atau anakmu dalam keadaan urgent yang harus segera dioperasi namun tidak memiliki uang. Dalam kebingungan tersebut banyak orang menawarkan dengan iming-iming yang mudah sekali, hanya KTP dan KK. Lalu Anda terjebak dalam pinjaman online. Zaman dulu saudara, orang mau utang di bank susahnya setengah mati. Zaman sekarang nggak mau utang, dijebak supaya punya utang. Nah, tidak ada satu manusia pun yang ingin terlibat hutang. Mungkin mereka berhutang karena terpaksa dengan situasi yang terjepit dan situasi yang sulit. Lalu bagaimana caranya ketika Anda sudah terjebak dalam pinjaman online ilegal? Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan bahas sedikit cara kerja pinjol. Ya, dia tidak memberikan penjelasan secara tuntas. Dia hanya bilang cukup KTP dan KK saja, maka rekening Anda akan segera cair. Lalu aplikasi selalu berganti nama tanpa pemberitahuan. Sehingga para peminjam tidak mengetahuinya, namun bunga tetap jalan terus. Dan pinjol ilegal bunganya sangat mencekik leher. Nah, perbandingan bunga pinjol ilegal itu 1 tahun 1.440%. Pinjol legal 1 tahun 280% per tahun. Pinjaman koperasi 18% sampai 25%. Sedangkan pinjaman bank 7,20% sampai 9,25% per tahun. Anda bisa bayangkan betapa mencekik lehernya ketika Anda meminjam dengan pinjol ilegal. Ya, Anda sudah menciptakan masalah baru. Masalah lama belum tertutup, masalah baru sudah timbul. Lalu, bagaimana cara menagih pinjol? Ya, anak saya temannya pernah terlibat pinjol dan dia stres sekali, saudara. Yang pertama, dia menagih dengan cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan pelecehan seksual. Karena apa? Pinjol itu mengancam, kalau lu nggak bayar utang lo, ya, jadi ada badan orang lain yang maaf kata tidak ada sehelai benang kun, lalu wajahnya dipakai wajah si penghutang. Jadi dikirim ke seluruh orang yang ada di HP kita. Lalu ditagih kepada seluruh nomor yang ada di kontak ponsel. Ya, pengambilan data pribadi yang ada di HP, penagihan sebelum waktunya, 2 hari sebelum waktu jatuh tempo sudah ditagih dengan cara-cara kasar. Ya, dampak pinjol, dipermalukan, dilecehkan, harga diri tercoreng, di PHK oleh perusahaan. Karena tagihannya, contoh, saya pernah, Anda turut menikmati hasil penipuan dari si A. Ya, lalu frustasi. Karena bunga semakin membengkak, akhirnya jual diri atau jual organ tubuh, dan yang terakhir bunuh diri karena depresi.
Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana solusi problemnya? Yang pertama, bertobat dan jangan berhutang lagi. Ya, bila terpaksa sebaiknya melalui bank. Ya, dan ukuran kapasitas pinjaman harus disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita. Yang kedua, cari uang tambahan, jual aset yang ada. Yang penting cepat terselesaikan. Lalu setelah itu cari kerja sampingan supaya hutang ini cepat terselesaikan. Lalu buat catatan mana bunga yang paling tinggi dan mana waktu yang paling dekat untuk jatuh tempo membayar pinjaman tersebut. Dan selanjutnya alihkan ya panggilan nomor yang tercantum di pinjol dengan HP yang lain. Jadi alihkan saudara, supaya saudara bisa fokus dengan kehidupan saudara. Bila ancaman sudah meresahkan, lapor kepada polisi. Seperti teman anak saya, kasus dengan pinjol, dia karena mengalami kesulitan, ya pernah dihipnotis, ATM-nya dibongkar, habis duitnya, lalu kena masalah, orang tuanya sakit, nggak punya uang, akhirnya pinjem lewat pinjol. Wah, ditagihnya macam-macam, sampai akhirnya saya bantu dia ya dengan lapor kepada pengacara. Dan ketika dia menagih kepada saya bilang nomor Anda sudah saya screenshot, foto Anda sudah saya screenshot. Kalau Anda mengusik ketenangan kami lagi, kami tidak segan-segan untuk memperkarakan dan melaporkan ke polisi. Sejak itu stop saudara. Nah, kalau Anda yang terlibat, lakukan kiat-kiat ini. Yang pertama bertobat, ya. Kalau terpaksa ya lewat bank. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, demikian firman Tuhan, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kebanyakan saudara, orang yang terlibat pinjol itu justru orang yang belum berumah tangga. Ya, anak-anak yang masih muda, dia pikir enak pinjol. Lalu uangnya buat apa? Buat jalan-jalan, buat beli barang-barang bermerek, udahannya stres saudara. Dan malu, akhirnya mengasingkan diri, kabur dari kenyataan. Jadi kalau engkau terlibat, bertobat. Lakukan kiat ini. Berdoa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang orang yang malas membuat miskin. Tapi orang yang rajin seperti semut pagi-pagi bekerja keras, masa pintu gerbang berkat Tuhan gak terbuka? Yuk berseru, berharap, berserah kepada Tuhan. Anda dapat melunasi segala utang pinjol dan itu menjadi pembelajaran guru yang mahal buat engkau. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kalau ada dari pemirsa yang saat ini sedang stres karena bunga yang membengkak akibat pinjaman dari pinjol ilegal, Tuhan tolong mampukan, buka pintu gerbang berkat sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah. Dan kami berdoa apabila ada bos pinjol yang mendengar renungan ini, bertobatlah. Jangan membuat penderitaan orang lain. Engkau mereguk kekayaan dengan menikmati deritan air mata para korbanmu. Bertobatlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semoga tidak ada lagi orang yang jatuh sebagai korban pinjol. Dalam nama Yesus. Amin.